membacanya bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Satu, sudah dapat semua ya? Masih ada yang pasang kacamata ini ya. Oke. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu kita berbicara hal ini dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi kekhawatiran akan hidup ini. Itulah saudaraku yang sekarang ini sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa, termasuk saudara dan saya. Seringkali kekhawatiran, ketakutan itu datang karena apa? Situasi dan kondisi yang terjadi ya, di tempat kita, di area kita, di negara kita, bahkan di negara-negara yang ada di luar sana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Elohim Yahweh Israel, saudaraku, yang kita panggil dalam nama Yeshua HaMashiach, itu adalah Tuhan sebagai penyedia, Tuhan provider, sebagai penyedia. Dia tidak akan membiarkan hidup saudara, dia tidak akan membiarkan hidupmu, tetapi dia akan menyediakan semua kebutuhanmu. Amin. Di dalam kekayaan dan kemuliaan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kata tetapi itu adalah sebagai penghubung yang berbicara tentang kekhawatiran hidup, di mana kekhawatiran, ketakutan itu adalah musuh iman terbesar. Tuhan Yeshua berkata, ya, untuk menghadapi itu kita harus mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Ya, saudaraku, kita lihat kerajaan surga atau kerajaan Bapa Yahweh atau Elohim itu sama dengan kerajaan Yeshua HaMashiach. Itu Roma 14 ayat 7, ya, bahwa kerajaan surga itu, kerajaan Elohim Yahweh itu bukan soal dan makan dan minum, tetapi yang pertama adalah soal kebenaran, dan yang kedua adalah soal damai sejahtera, dan yang ketiga adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini merupakan deklarasi, merupakan pernyataan daripada Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tanpa melalui aku. Yeshua HaMashiach itu adalah pintunya. Amin. Dia adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Ya, kita saudaraku menyombongkan diri, tidak, tetapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita percayai. Jadi tidak ada kata banyak jalan menuju ke Roma, itu tidak ada. Satu-satunya jalan menuju surga, jalannya adalah Yesus HaMashiach. Pintunya adalah Yesus HaMashiach. Nah, pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu bersama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh, dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 14 ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu dikatakan demikian. Saudaraku, jangan ada seorang pun yang meragukan akan Tuhan kita. Persoalanmu itu biasa, persoalan saya itu biasa.
Yang menjadi persoalan adalah saudara ini mau percaya atau tidak. Itu saja. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan dipermalukan. Itu tertulis beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru. Tidak akan dipermalukan. Justru Tuhan akan angkat. Naik dan naik, naik dan naik. Dia akan diangkat lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Dia akan terbang seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi menghadapi setiap badai kehidupan ini. Justru waktu ada badai, ada masalah, dia akan naik lebih tinggi lagi. Itu kalau kita percaya sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, firman itu menjadi manusia. Dan firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Bertabernakel dengan kita. Saudara. Nah, saudaraku, Yeshua HaMashiach adalah firman itu sendiri, sang firman. Dan firman itu yang adalah Yeshua HaMashiach itu adalah kebenaran. Nah, saudara, Roma 14 ayat 17 tadi, hal kerajaan surga, hal kerajaan Elohim, Yahweh, itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Jadi cuma itu saja. Kalau tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu berasal dari setan. Orang bisa dan boleh bersukacita karena dia mungkin ada di bar, ada di diskotik, tetapi itu bukan sukacita, itu sukacita palsu, bukan yang sesungguhnya. Karena sukacita yang datang dari Tuhan itu ada damai, sukacita yang datang dari Tuhan itu ada ketenteraman, sukacita dari Tuhan itu ada ketenangan. Saudara, itu beda. Orang justru pergi ke diskotik, orang justru pergi ke night club atau ke bar-bar, itu justru karena dia punya banyak persoalan. Dia tidak ada ketenangan jiwa. Dia tidak ada ketenteraman. Dia lari ke sana. Setiap saudara tidak ada yang melakukan hal itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus menyatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu jelas. Akulah jalan. Tidak ada jalan lain, saudara. Akulah jalan, berarti tidak ada jalan lain selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Akulah jalan, saudara. Kalau saudara lihat di sini, ya, di sini ini tabernakel, ini pola keselamatan Elohim yang dilihat dan ini menjadi pola beribadah daripada orang Israel yang dilihat oleh Musa. Saudara lihat, di sini ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini ada 4 tiang, 1, 2, 3, 4. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang mendengarkan Injil. Pada saat Injil itu diberitakan, orang mendengar. Dan mereka percaya bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Satu-satunya jalan, satu-satunya pintu, tidak ada pintu yang lain, tidak ada. Pintunya adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Jalannya adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Kalau kita mau masuk, saudaraku, masuk surga. Nah, saudara, bagian pertama ini adalah halaman. Ini halaman. Begitu orang percaya, mengaku bahwa dengan mulutnya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu dia diselamatkan.
Dia masuk karena dia telah mendengarkan Injil. Lalu ini ada mezbah korban bakaran. Ini berbicara Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Sebab Yesus, Yeshua HaMashiach, itu yang menebus dan membayar lunas saudara. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara mati. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kesalahan, setiap dosa daripada kita. Semua surat tentang dosa itu dibayar lunas oleh Yeshua HaMashiach. Amin. Seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setelah engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, engkau harus masuk yang namanya bencana pembasuhan, di mana hidupmu diperbaharui, hidupmu harus lahir baru, yaitu mengalami yang disebut baptisan air. Jadi setiap saudara tidak cukup dengan percaya, dengan hati orang percaya dan mulut mengaku, itu diselamatkan. Tetapi saudara tidak sampai di situ. Karena baptisan air ini merupakan satu tindakan profetik untuk saudara masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan surga. Nah, kebenarannya ada di sini, saudara. Pada saat engkau dibaptis, surga terbuka. Seperti pada waktu Yeshua HaMashiach dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini ada ayat-ayatnya, tapi kalau kita baca nanti tidak akan selesai. Ya, nanti kita akan buat PA khusus, lalu kita akan belajar, dan itu nanti ada sertifikatnya. Ya. Kita belajar ada satu buku, ya, kita akan belajar nanti ada sertifikatnya dari Direct Prime Ministry. Kita belajar di sana supaya setiap saudara mengetahui, mengenal dengan benar siapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Apa itu kebenaran, saudara akan tahu. Seperti itu. Nah, saudara, setelah saudara dibaptis ini, saudara menjadi orang benar, orang yang diselamatkan. Sekalipun kalau di dalam skema tabernakel pola keselamatan Elohim ini saudara masih ada di halaman, tetapi saudara menjadi orang benar. Tuhan Yeshua HaMashiach sangat menghargai orang benar. Saudara tidak boleh berkemah di sini, di halaman ini, tidak boleh. Tetapi saudara harus masuk. Namanya di sini yang kedua adalah ruangan suci atau ruang kudus. Saudara. Nah, di sana ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 tiang. Itu berbicara tentang 5 colatan. Rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil. 5. Jadi saudaraku, di dalamnya nanti saudara akan belajar. Di sini ada meja roti pertunjukan. Ini berbicara tentang firman. Di sebelahnya ada pelita emas. Ini berbicara tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi satu paket. Kalau burung itu terbang, Raja Wali itu terbang, tidak bisa hanya satu sayap saja. Firman saja tidak bisa.
Tidak bisa Roh Kudus saja, tidak bisa. Kalau saudara hanya terbang dengan firman saja, saudaraku, saudara akan menjadi ahli-ahli Taurat yang kerjanya cuma menghakimi orang, kerjanya cuma menjustis orang. Tetapi saudara juga tidak bisa. Yang penting itu kata Roh Kudus, yang penting itu kata Roh Kudus. Hanya ngeroh terus, tidak bisa. Karena saudaraku, kalau saudara tanpa firman, sementara firman ini adalah patron, firman ini adalah patokan untuk tahu bahwa ini Roh Kudus benar atau Roh Kudus atau Roh kuda, nah, seperti itu. Itu patokannya adalah firman. Seperti itu. Firman ini yang harus. Jadi firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Dia harus bersama-sama. Saudaraku, nah kalau saudara Roh Kudus terus tanpa firman, kita tidak tahu lagi. Jangan-jangan saudara nanti jadi dukun, gitu. Jadi paranormal. Karena tanpa firman yang akan menuntun, yang akan memberikan konfirmasi. Seperti itu. Nah, saudara, dari pintu gerbang, ini pintu gerbang, ya, di mana orang masuk. Ini di sini ada namanya pintu kemah, di mana saudara itu kalau masuk di tempat ini, kolam pembasuhan ini berbicara tentang baptisan air. Di sini pintu kemah ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang harus dipunyai oleh setiap orang. Saudara harus menerima baptisan Roh Kudus itu, di mana saudara punya karunia untuk berbahasa, bahasa yang baru. Speak in tongue, berbicara, berbahasa roh. Dan itu mulai hilang dari gereja Tuhan. Jadi ini kebenaran. Ini yang Tuhan Yesua Hamasiah ajarkan. Yohanes Pembaptis berkata, melepaskan kasutnya pun aku tidak laku. Dia yang akan datang, Yesua Hamasiah yang akan datang, yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesua Hamasiah sendiri. Anak-anak muda kita pernah dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi tidak dipakai. Tidak terus digunakan karunia-karunia itu. Sehingga karunia-karunia atau bahasa-bahasa itu padam. Padahal harusnya terus digunakan. Karena bahasa itu adalah bahasa rahasia. Bahasa itu adalah bahasa sandi. Di mana setan tidak bisa tahu, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa. Banyak juga dari antara saudara, tapi saudara jarang sekali menggunakan bahasa ini. Kalau saya tiap hari saya gunakan bahasa ini. Bahasa. Pak Pendeta, bagaimana bisa tahu? Ada orang-orang tertentu yang nanti diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Jadi seringkali ada orang berbicara bahasa roh, kita bisa tahu orang itu bicara itu, orang itu punya masalah tentang anaknya, orang itu punya masalah tentang suaminya, orang itu punya masalah tentang keuangan, tentang hidupnya. Kita bisa tahu dari bahasa yang diucapkan. Nah, saudara, bersyukurlah kalau engkau sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, ini orang benar. Nah, ini meja roti pertunjukan dan kaki dian atau
pelita emas ini, yaitu firman dan Roh Kudus, itu harus berjalan bersama-sama. Itu bagaikan dua sayap yang membawa engkau terbang dan terus terbang tinggi. Seperti itu. Nah, saudara, di bagian belakangnya ada namanya mesbah dupa. Ini selalu siang, maksudnya pagi dan petang itu selalu. Mesbah dupa emas ini berbicara Yesus atau Yesua adalah pendoa syafaat yang menyelamatkan. Ini berbicara tentang pujian, penyembahan dan doa saudara dan saya. Saudara, mengapa banyak orang jatuh? Karena dia tidak tahu kebenaran. Dia datang ke gereja hanya menjadi pendengar saja dan tidak mau untuk melakukan. Dia datang ke gereja, saudara, tidak pernah untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Saya itu waktu jadi orang Kristen itu, saya punya catatan. Catat. Lalu kebenaran firman itu yang seringkali kita bisa ulang kembali. Maka saudara, bukan hanya di dalam hidupmu menjadi kesaksian, jadi kesaksian hidup, ya. Bukan kesaksian orang lain yang kita saksikan. Jadi hidupmu itu menjadi saksi. Tetapi saudara juga punya firman yang saudara catat. Lalu firman yang saudara catat itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Roh Kudus akan menolong dan semakin banyak orang diselamatkan. Itu Tuhan senang. Upahmu, mahkotamu, itu tak kalah engkau memenangkan satu jiwa. Itu adalah mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Jadi penting buat kita, saudaraku, berdoa dan bersyafaat untuk bangsa kita, untuk daerah kita di mana kita tinggal, yaitu kota dan kabupaten, juga provinsi di mana kita ada, yaitu Papua. Kita berdoa. Negara kita kenapa? Ya kalau negara kita hancur, ya hancurlah kita juga. Kita tidak menginginkan itu. Maka kita harus terus mengawal negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Di dalamnya ada 38 provinsi, 984 kabupaten kota. Dahsyat dan hebat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi pagi saya berdoa, Tuhan, kemarin kita sudah berdoa, kenapa pagi ini hujan? Saya berdoa, saya minta seperti doa saya kemarin, supaya pagi ini orang bisa beribadah datang dan matahari itu keluar. Dan betul saudara, matahari keluar. Tuhan menjawab. Ini benar. Matahari terbit. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang beribadah. Dan hujan tidak turun. Ya kalau sekarang ini hujan turun, saudaraku, ini hujan berkah. Kita seringkali juga egois. Kenapa? Kita menyetop hujan, padahal ada orang lain yang berteriak minta hujan. Mengapa? Karena mereka butuh air. Masih ada banyak orang yang belum mempunyai ketersediaan air, itu belum. Mereka tidak punya
punya sumur, mereka tidak punya PDAM, mereka hanya mengandalkan atau berharap hujan turun untuk mereka punya air. Nah kalau hujannya kita stop, waduh kan kasihan. Sementara mereka berdoa, Tuhan kasih kami hujan, Tuhan kasih kami hujan. Nah saudara, kita berdoa dan Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada setiap saudara. Jadi tergantung saudara yang pagi-pagi bangun, oh hujan, puji Tuhan, tak usah ibadah, sudah di rumah saja, tarik lagi selimut, gitu. Mantap. Masa begitu saudara? Hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Pergi beribadah itu bukan menyenangkan pendeta, bukan. Saya itu kalau orang tidak beribadah itu saya malah sedih. Kenapa ya? Mungkin dari khotbah saya ada yang salah, mungkin dari khotbah saya terlalu keras. Saudara, seperti itu. Kenapa ya? Orang tidak mau beribadah. Pemuda-pemuda ini diajar, ya toh. Saya juga selalu terbuka buat mereka. Orang-orang yang di luar sana saja bisa kita mentoring, bisa. Maksud dari gereja kita tidak bisa. Begitu. Nah orang-orang, anak-anak muda yang di luar sana yang kita mentoring itu kebanyakan berhasil. Mereka betul-betul sukses. Nanti dengar pendeta ngomong sedikit keras tersinggung. Dengar pendeta bicara tersinggung. Waduh. Padahal sebenarnya memang Tuhan itu bermaksud untuk menyinggung supaya berubah. Tetapi tersinggung. Orangnya tersinggung. Lalu apa akhirnya? Tidak usah ibadah sudah, kita libur dulu. Atau kita mencari gereja lain dulu, cari firman yang enak-enak dulu didengar. Masa begitu? Saudara, kita ini ada dalam satu pengajaran. Kita diajar. Saya juga diajar sama. Saya juga jatuh bangun. Saya juga mengalami penganiayaan juga sama. Saya juga dianiaya oleh orang. Tetapi seringkali kan saudara tidak mengerti. Kalau saya berdoa juga menangis, kan tidak mengerti. Saudara tidak mengerti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu selamat. Kalau ada orang hidup tidak benar, bagaimana? Ya kita tegur. Buat saya lebih baik saya berbicara di depan daripada saya bicara di belakang. Bicara di depan orang tersinggung, saudara. Begitu tersinggung, dia tidak mau ke gereja. Nah itu yang repot. Padahal tujuannya adalah untuk memperbaiki. Nah kalau saudara tidak mau ditegur, tidak mau disinggung, ya itu persoalan. Persoalan bukan ada pada kita, tetapi ada pada dirimu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ingin seorang pun itu binasa. Tuhan tidak ingin seorang pun itu mati dan masuk neraka. Tidak. Tuhan tidak ingin hidupmu ini tidak berhasil di dunia ini, tidak. Tuhan ingin supaya engkau itu berhasil. Beruntung, diangkat oleh Tuhan, naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Seperti itu. Tuhan itu mau seperti itu. Saudara, kita lihat lagi ini tadi, ya. Kalau di belakang ini ada namanya ruangan Maha Kudus, di mana ada tabut perjanjian atau peti perjanjian. Di situ ada buli-buli yang berisi mana, ada tongkat Harun yang bertunas. Saudara, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Inilah yang pernah ada yang disebut dengan pondok
Pondok Daun itu telah roboh dan akan dibangun kembali di akhir zaman. Pondok Daun itu adalah tempat di mana tabut Allah itu ada. Orang tidak perlu lagi melalui pintu gerbang, tidak melalui langsung. Dia langsung datang. Tuhan ini aku. Dia langsung menyembah, memuji Tuhan. Makanya pujian dan penyembahan itu seperti gelombang di akhir zaman ini. Saudara lihat pujian penyembahan itu begitu hebat. Saya mengagumi sekarang ini pujian penyembahan begitu hebat, luar biasa. Itu adalah kebangkitan. Itu adalah dibangunnya kembali Pondok Daun. Ini tempat di mana kehadiran Tuhan. Ruangan Maha Kudus. Kalau dulu imam, saudaraku, untuk masuk ke sini itu tidak gampang. Masuk dalam ruangan Maha Kudus. Saudara. Nah, inilah yang saudara harus paham. Ini pola keselamatan. Tabernakel. Itu hanya cuplikan sesaat saja. Nah, sekarang kita lihat. Akulah kebenaran. Yeshua HaMashiach itu adalah kebenaran. Nah, saudara sudah jadi orang benar. Di mana saudara percaya masuk pintu gerbang satu-satunya Tuhan dan juru selamat, lalu saudara dibaptis. Baptisan air dan saudara dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Saudara mulai belajar firman dan Roh Kudus. Lalu saudara mulai berinteraksi, saudara memuji dan menyembah, mulai berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada saudara. Pendeta apa bisa? Oh bisa. Bisa. Saya menjadi orang Kristen itu, saudara, tahun 91. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam perjalanan saya 2 tahun itu pertempuran, peperangan sangat hebat. Kenapa? Karena dulu saya punya jimat itu di Biak sini 1 koper, di Jawa sana juga ada. Itu semua ada. Sampai ilmu ular pun saya dulu punya. Kalau tidak di Kalimantan itu, kalau kita masuk hutan, hampir tiap hari ketemu ular. Tetapi berapa kali ular itu kita tangkap dan ular itu kita makan. Ini saya bicara ini benar. Nggak tahu sudah berapa ekor ular yang besar-besar kita makan. Tetapi semua itu sudah dilepaskan. Makanya ini ada pertempuran dalam kehidupan pribadi kita. Untuk bebas dari semua kutuk. Untuk bebas dari semua berhala. Untuk bebas dari semua warisan-warisan dosa. Itu pertempuran yang hebat. Kalau saudara santai-santai saja tidak mau bertempur untuk dirimu sendiri, ikatan kutuk, belenggu kutuk itu tetap ada. Benar. Termasuk penyakit kutuk yang diwariskan nenek moyang kita. Kutuk perzinahan, kutuk penyembahan berhala, yaitu perjanjian dengan maut, perjanjian dengan setan untuk kekayaan, untuk perlindungan, untuk apa saja. Itu tetap ada. Kalau kau tidak mau adakan pertempuran. Dan Bapak Gembala ini sudah ajarkan semua, dari ujung sampai ujung sudah diajarkan. Sebenarnya saudara ini jadi orang-orang hebat. Jadi orang yang luar biasa. Seharusnya ada orang-orang yang tampil seperti gembala. Paling tidak mewarisi, kalau dulu, kalau ilmu silat itu kan guru dengan murid itu.
Guru itu mewariskan ilmunya kepada murid, dan murid itu menguasai semua jurus yang diajarkan oleh gurunya. Itu kalau di ilmu silat. Nah, kalau kita ini sama, kita ini punya anak-anak rohani yang kita ajar, tetapi sebagian besar itu tidak menerima. Sayang. Kalau saudara punya kesulitan, punya masalah, itu sebenarnya latihan. Kau hanya bilang, latihan itu. Doa puasa sendiri, perangi sendiri. Kasih tahu gembala, begini. Gembala hanya mendukung saja. Harusnya seperti itu. Karena apa? Sudah berapa? Ada yang sudah 10 tahun digembalakan di tempat ini. Tetapi kendati demikian, kalau saudara punya persoalan, tetap saya akan datang. Terlepas dari semuanya itu. Jadi saudara harus tahu ini dasarnya. Nah, di dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga, waktu COVID, Mazmur 11 ayat yang ketiga, coba kamu tolong lihat, jangan mungkin dingin ke apa, lipat tangan semua ini. Itu kalau dasar-dasar orang benar dihancurkan, kita mau buat apa? Dan itu memang betul-betul terbukti seluruh Indonesia, seluruh dunia, gereja ditutup. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Apakah yang dapat kita lakukan kalau dasar-dasar yang dihancurkan? Seperti iman kita dimatikan, percaya kita kepada Yesus Hamasiah dimatikan. Ada orang-orang tertentu puji Tuhan, tidak beribadah enak. Yang minum mabuk tambah, minum mabuk terus, tambah terus. Yang berzina tambah terus berzina. Gitu. Yang melakukan kejahatan, pencuri terus, dia terus mencuri dan lain sebagainya. Yang melakukan semua seperti punya kesulitan, punya masalah, bukan datang kepada pendeta, bukan datang kepada hamba Tuhan, tapi datang kepada dukun. Makanya dukun-dukun marah ada di mana-mana. Kalau namanya orang percaya kepada Yesus Hamasiah, itu tidak akan mempermalukan dia. Mosok kita sakit datang kepada dukun. Terus saudara tanya, apa ada perintah? Oh, banyak sekali di luar sana majelis juga datang kepada dukun. Kau kira nanti kau selamat? Tidak akan selamat, kau mati masuk neraka. Kebenaran adalah realita. Karena manusia itu butuh fakta, bukan gosip atau bukan mitos. Yesus mati di atas kayu salib itu nyata. Itu tertulis dalam sejarah Roma. Cornelius Tacitus. Itu tulisannya jelas sekali. Kemudian Suetonius menuliskan dengan jelas. Kemudian Agabius, sejarawan orang Yahudi. Kalau Cornelius Tacitus itu adalah sejarawan orang kerajaan Romawi. Kalau Suetonius itu adalah pejabat pemerintahan raja kerajaan Romawi yang menulis sejarah. Jadi orang mau bicara yang disalib itu bukan Yesus Hamasiah, silakan kamu bicara. Tapi kalau argumen itu tidak
tidak kuat. Karena apa? Sejarah membuktikan dan menulis. Ada 7 atau 9 orang yang menulis sejarah itu. Tapi yang saya garis bawahi yang tepat itu adalah 1. Cornelius Tacitus, 2. Suetonius, 3. Agapius. Walaupun nanti orang Arab sendiri punya, orang Mesir sendiri punya tulisan sejarah, tetapi yang paling detail, lengkap, ya dan amin, itu 3 orang. Saudara, kebenaran itu mengungkap apa yang ada sesuai dengan faktanya atau kenyataannya. Nyatanya memang begitu. Nyatanya memang begitu. Dan itu ada di museum. Ada di museum di Roma, ada di Yerusalem, dan ada di museum di Inggris. Museum Alkitab di Inggris. Apa istilahnya? Bible Museum atau apa? Ya, saudaraku, kebenaran adalah suatu hal yang menunjukkan fakta apa adanya tanpa adanya satu rekayasa. Ya dan amin. Jadi bukan dibuat-buat. Dan orang-orang itu hidup di masa itu. Bukan setelah 700 atau 800 tahun kemudian orang itu bercerita. Itu kebenarannya diragukan. Tetapi di masa itu abad 1, tahun 90, tahun berapa, itu ada tahun 70, tahun berapa. Dan mereka hidup di zaman Yesus itu. Yeswa Hamasyah. Bisa mengerti? Saudara harus yakin, seyakin-yakinnya. Percayalah penuh bahwa Yeswa Hamasyah itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Tidak ada yang lain. Amin. Yeswa Hamasyah. Karena dia taat, setia sampai mati di atas kayu salib. Makanya Bapa, Elohim, Yahweh, Israel. Kalau di Alkitab ini ditulis Allah. Tetapi Allah ini kalau kita lihat di belakang itu adalah kata pengganti daripada nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Itu ditulis dalam Alkitab. Jadi nama Allah itu adalah nama yang dimasukkan, nama yang sesungguhnya itu ada di dalam kamus, tidak dipublikasikan juga. Mengapa? Itulah cara kerja setan. Saudara, supaya orang tidak tahu nama sesembahan Bapak kita itu siapa. Saudara harus tahu. Bapa Elohim Yahweh meninggikan Yeswa Hamasyah. Namanya adalah nama di atas segala nama. Amin. Nama itu, kalau ada orang punya nama, entah itu presiden, perdana menteri, siapapun, orang itu nabi siapapun, rasul siapapun, Yeswa Hamasyah, namanya di atas segala nama. Yang berikut, Yeswa Hamasyah itu namanya lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di pemerintahan, di singgasana, di kerajaan, di bumi ini sampai ke surga. Jadi nama Yeswa Hamasyah itu lebih tinggi. Engkau boleh punya nama, presiden boleh punya nama, perdana menteri boleh punya nama, nabi boleh punya nama, rasul boleh punya nama, tetapi Yeswa Hamasyah lebih tinggi. Ini bukan nama sembarang. Nama yang ditakuti di bawah kolong langit ini. Nama yang berkuasa di langit. Di langit itu ada berapa galaksi? Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti.
Dan kita ada dalam satu gugusan tata surya, ada di dalam galaksi Bima Sakti. Dan kita tinggal di satu planet kecil, yaitu yang disebut bumi, planet ketiga di dalam gugusan Merkurius, Venus, bumi, Mars, setelah bumi Mars, kemudian Jupiter, kemudian Saturnus. Pendeta hafal. Dulu saya sekolah, saudara, bukan sekolah bayar pakai uang gambar becak, bukan. Dulu gambar siapa? Sudirman. Terus setelah gambar Sudirman, gambar Soeharto, kan begitu. Sekarang tidak tahu, nanti mungkin kalau Jokowi sudah turun, beli gambar Jokowi ke apa? Saudara, ini benar. Saudara harus percaya. Amin. Akulah, dikatakan yang kedua, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yeswa HaMashiach itu hidup. Dia pernah mati tapi dia hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Saudara dan saya juga sama. Saudara menerima warisan, yaitu hidup bersama dengan Yesus. Hidup kekal bersama dengan Yesus. Saudara, ini ya dan amin. Tidak ada seorang saudaraku yang berani menyatakan bahwa aku telah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga kalau tanpa melalui itu tidak ada. Nabi siapapun tidak ada. Rasul siapapun tidak ada. Hanya Yeswa HaMashiach yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yeswa manusia. Saudara dan saya ini bisa selamat masuk surga hanya oleh nama Yeswa HaMashiach. Amin. Saudara, ini bukan KKR, tapi ini khotbah ini KKR ini. Saudara lihat ini, ya, saudara lihat ini. Yohanes 17 ayat 17. Bagian B. Karena bagian pertama dikuduskan, lalu bagian yang kedua ini adalah firman-Mu adalah kebenaran. Firman ini adalah kebenaran. Firman ini adalah kebenaran. Jadi tidak ada kebenaran yang lain, tidak. Dunia boleh berkata banyak jalan menuju ke Roma. Silakan. Tetapi saya tidak percaya itu. Yang saya percaya adalah Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tanpa melalui Yesus. Dan Yesus itu adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah kebenaran. Amin. Yohanes 17, 31 bab B dan 32. Jikalau kamu tetap di dalam Firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, kita ini diajar. Seorang murid itu belajar dari gurunya. Guru kita siapa? Guru kita adalah Yeswa HaMashiach. Guru kita siapa? Guru kita adalah Roh Kudus. Karena setelah Yeswa HaMashiach naik ke surga, dia memberikan seorang penolong. Dia adalah guru. Dia adalah Roh kebenaran. Siapa namanya? Roh Kudus, Ruach HaKodes. Itu yang selalu berbicara. Roh HaKodes punya kerja. Roh Kudus punya kerja mengingatkan saudara akan dosa. Tak kala saudara mau berbuat dosa itu dia ingatkan. Saudara berbuat dosa itu diingatkan. Terus dia berbicara dan berbicara dan berbicara. Pertama suaranya keras, tetapi semakin hari suaranya semakin menurun. Dan akhirnya dia tidak mau berbicara. Kalau engkau tetap terus berbuat dosa dan melakukan kejahatan, dia akan berhenti berbicara. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus HaMashiach pada saat melihat engkau berdosa, dia hanya mencucurkan air mata. Dia menangis dan menangis dan menangis. Karena apa?
Tuhan Yesus tahu akibatnya. Upah dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Dia menangis. Kalau Tuhan itu berbicara melalui Roh Kudus dalam hati nuranimu, Tuhan itu berbicara melalui hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan saudara menolak. Saya tatkala ada persoalan, ada masalah, ada dosa yang saya lakukan, saudara, saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena selagi saya hidup ini, Engkau berbicara. Kalau saya nanti mati dan saya tidak tahu apa yang pernah saya lakukan dan saya berdosa kepadamu, maka Engkau akan menolak saya. Maka sekarang saya terima kasih Tuhan. Saya mau perbaiki, Tuhan tolong saya. Kan harus begitu. Karena biar pendeta juga tidak kebal dari dosa. Tidak ada yang kebal terhadap dosa, tidak. Kalau kita tidak hati-hati maka akan tergelincir dan jatuh. Kalau sudah jatuh, tidak ada pilihannya, kita harus kembali kepada Tuhan. Masa kita panggil mama kita, mama ini bagaimana mama? Tidak, kita kembali kepada Tuhan. Saudara, mari. Nah, itu adalah murid. Murid itu diajar. Murid itu cenderung mengikuti gurunya. Nah, saudaraku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi diajar itu, saudara akan tahu akan kebenaran. Nah, jangan sampai kebenaran yang saudara sudah terima, ini kebenaran yang sejati, ini kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa diubah oleh siapa. Kebenaran yang menjadi perjanjian yang kuat antara engkau dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan, yang disebut covenant, tidak bisa diubah oleh siapa. Karena itu adalah firman. Amin. Firman. Sang firman adalah Yeshua HaMashiach. Nah, saudara, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu menjadi orang merdeka, saya menjadi orang merdeka. Saya tidak takut lagi, saya tidak khawatir lagi. Saya hadapi setiap kesulitan, saya hadapi setiap persoalan. Dan saya percaya Tuhan menuntun saya di jalan kemenangan. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapakku yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yeshua Tuhan. Yeshua memegangku dengan tangan kananku. Yeshua memberiku kemenangan, dan seterusnya. Jangan kamu khawatir, burung di udara jadi harap. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang mau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Siapa? Bapa di surga beli. Kau bilang dengan sebelahmu. Kau tahu kan tidak kalau Bapamu di surga pelihara kamu? Kau bilang, kau tahu kan tidak bahwa Bapamu di surga pelihara kamu?
Kita ini dipelihara, kita sehat, kita kuat. Aduh, kita tidak sakit. Saya ini kemarin, saudara, itu seperti kayak tertimpa sesuatu yang berat. Karena pada beberapa waktu lalu itu anak-anak Ibu Lydia semua ini dengan orang-orang PAUD ini kan ada yang kerja bakti, ada yang kerja di gereja ini. Tiap hari itu minum sirup, saudara, dan saya ikut minum. Pokoknya saya minum 1 gelas itu, gelas yang bukan gelas kecil, gelas besar itu. Yang hampir 1 liter. Nah, saudara, tiba-tiba gula darah saya naik. Itu 295, 305. Saya bilang, edan ya. Yang edan itu saya. Wah, stop dulu. Sudah. Nah, saudara, saya mulai berdoa. Tetapi puji Tuhan, pertama yang saya cari itu herbal. Saya cari daun. Ada daun namanya daun balakasida. Ini daun hebat, saudara. Daun bisa membuat gula darah turun. Nanti suatu saat kita bikin videonya untuk kita viralkan. Kita bawa daunnya. Ini hebat, saudara. Tapi penurunannya tidak terlalu signifikan, tapi harus kita setia. Saya juga minum M-Ganik juga. Tetapi yang terakhir ini juga, saudaraku, ada seorang dokter bicara, sampaikan ke saya bahwa kita minum cuka apel. Ternyata cuka apel itu enak. Orang pikir nanti kalau minum cuka apel lambungnya tambah sakit. Tidak, justru lambungmu malah sembuh. Dan tadi pagi, kemarin saya sempat makan roti manis, makan biskuit yang manis itu. Tadi pagi 168. Saudara, itu masih kategori itu normal. Karena yang berbahaya itu adalah yang 180 ke atas. Tetapi saya juga harus turunkan lagi sampai normal. Kembali seperti semula, 110, 120. Jadi seperti itu. Sehat, saya sehat sekali. Bahkan karena saya mengurangi semua makanan, berat badan saya juga turun. Oh, lihat saya kan agak kecil ini. Agak kecil, tapi nanti mungkin tambah kecil lagi. Ini luar biasa. Amin. Jadi saudara, jangan kita takut. Jangan kita takut. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Bapakmu di surga dipelihara, saudara. Amin. Yesaya 32 ayat 17. Ini yang saudara harus perhatikan dengan seksama. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Sebenarnya jangan pakai hitam ya, nggak kelihatan. Di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita itu mendengarkan firman, kalau kita itu putar itu firman, kalau kita itu baca itu firman, maka kita akan punya damai sejahtera. Kita akan punya ketenangan, kita akan punya ketentraman. Itu keluarga-keluarga yang suka ribut di rumah, coba suruh putar. Itu kan ada radio kemarin dikasih itu. Kita taruh di mana? Radio masih ada. Diputar, baru kasih speaker. Matius pasal 1, silsilah Yesus Masia 1, 2 kan itu. Terus putar saja di rumah. Itu ada damai sejahtera dan ada sukacita. Ada ketenangan, ada ketentraman. Itu luar biasa. Apa yang saudara cari? Saudara gelisah terus. Aduh, ini bagaimana? Aduh, ini aduh. Ceritanya cuma aduh terus. Saudara, tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Nanti iblis serang lagi kita. Tapi kita harus katakan firman, aku percaya Yesus Masia tidak akan membiarkan. Tak kala dompet kita kosong, kita berdoa untuk dompet ini, dompet kamu jangan kosong, kamu harus terisi terus. Amin. Minggu lalu itu, ya
Ya saya berdoa, Tuhan nanti sebentar ada unta-unta datang bawa berkat. Tiba-tiba itu kemarin keluarga Ibu Nyelawati bawa ikan itu dengan Pak Kapten Puera itu siapa? Cornelis Puera. Ada ikan apa itu? Ikan sabil besar-besar. Saya bilang, wah ini sebentar lagi ini unta-unta juga akan datang, saudara. Bawa berkat. Nah, saudara harus percaya. Amin. Saudara harus percaya. Nah, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kau cari itu apa? Makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Itu Tuhan akan sediakan. Kalau kita setia, Tuhan akan sediakan. Kesetiaan kita inilah yang perlu diuji. Saya ada tegur. Saya bicara itu keras, tanya anak-anak. Ada satu mama juga yang minta tolong didoakan karena sakit. Tiap hari saya doakan. Bagaimana mama? Oh mantap, pendeta sudah enak sekarang. Nanti besok lagi telepon, dia bilang apa? Aduh pendeta saya ini bagaimana? Kepala pusing lagi. Saya punya badan tidak enak ini. Saya doa lagi. Doa, terus doa. Terus bagaimana mama? Sudah. Oh sudah enak kok pendeta. Nanti besok lagi telepon lagi pendeta. Aduh tolong saya kak. Aduh saya punya tensi ini naik tinggi sekali sampai ini apa seperti itu. Oh sampai akhirnya yang keempat itu saya marah. Mama, kalau mama terus ngomong begitu, mama tidak akan sembuh. Mama akan jadi orang penyakitan. Jadi mama harus bilang saya sudah sembuh, saya tidak sakit, harus bilang begitu. Dan saya marah, dia tidak marah, tapi dia mungkin lakukan itu. Dia sehat, amin. Nah kalau kita sakit, kita bilang aduh saya ini sakit, aduh kenapa ini saya sakit ini, aduh. Baru cerita dengan orang kesakitannya, aduh jangan kau cerita yang sakit-sakit dengan orang, nanti kau sakit betulan, jangan, stop, sudah berhenti. Kau harus percaya bahwa Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Amin. Saya percaya. Jadi apa yang kita cari? Lalu lihat dari tabernakel sudah saya uraikan dan sekalipun hanya sesaat. Kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Tolong Pak Beni baca. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Ini yang paling penting. Kenapa? Saudara harus tahu cerita ini. Tadi waktu saya ikut doa pagi, tiba-tiba firman Tuhan ini turun. Kejadian. Coba, tolong baca. Suaranya agak keras karena hujan ini. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Iya, ayatnya mulai 16 saja dapat. Ya, oke sudah. Doa siapa Abraham toh? Ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfirman Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak dilakukan ini? Iya, Tuhan itu tidak menyembunyikan kepada Abraham. Dia berbicara. Terus? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Iya. Bangsa berkuasa, dan oleh dia segala bangsa Iya. ini akan mendapat berkat. Iya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Iya. Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Iya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, Iya. Kalau kesah itu karena Sodom dan Gomora. Terus? dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sangat berat. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti itu.
tidak mengetahuinya. Amin. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan jalan ke Sodom, tapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menangkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar pada masa itu? Ya. Apakah engkau akan menangkan tempat itu? Kalau ada 50 orang, Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang kita yang ada di dalamnya itu? Jauhilah kiranya daripadamu, ya, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. haleluya. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya demikian daripadamu. Katakan David, guna bumi tidak menghukum dengan adil. Dua berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni. Tuhan Yeswa Elohim Yahweh Israel akan mengampuni kalau ada 50 orang. Terus di kota Sodom dan Gomora. Sesungguhnya aku telah membalikan diri kepada Tuhan, walaupun aku berbu dan aku. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, Haleluya. apakah aku akan memusnahkan di kota itu karena mengenai itu? Abraham tawar lagi, saudara. Firman-Nya aku tidak memusnahkannya. Jika aku dapati 55 di sana, tapi Abraham mengatakan kepada orang-orangnya, sekiranya 50 dapat di sana, sekiranya aku dapat berbuat demikian karena kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 dapat di sana, firman-Nya aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya sesungguhnya aku telah Tawar dari 50 ke 45, 40, lalu 30 sekarang. karena katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, Sekarang turun menjadi 20, ditawar 20 orang benar. di mana aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Makanya janganlah kiranya Tuhan lupa kalau berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, di mana aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Iya. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berkhidmat kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Iya. Saudara, dari 50, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, Tuhan akan mengampuni. 45, setelah dilihat, dicari tidak ada 45. Turun lagi Tuhan, kalau jika 40 orang tidak ada 40 orang benar, 30, 20, 10 orang, tidak ada orang benar sampai 10 orang. Bukankah di kota Biaknya lebih dari 10 orang benar ada? Amin. Saudara dan saya adalah orang benar yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Yesus Mesias, menjadi milik Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kota Sodom dan Gomora itu benar-benar dihancurkan. Hujan api belerang menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Di dalam hal ini, saudara, sebenarnya apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan berkata, keluh kesah, kejahatan orang Sodom dan Gomora sudah sampai didengar oleh surga. Aku mendengar, kata Bapa. Saudara bisa bayangkan, inilah yang terjadi juga sekarang. Dunia ini adalah tempatnya Sodom dan Gomora. Saudara, saya mau beritahu, ini LGBT, laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan. Itu sudah, kalau di negara-negara barat itu sudah bukan hal yang tabu, hal yang dilarang, tetapi itu menjadi satu tren hari-hari ini.
Indonesia pun itu ada kelompok. Di kota Biak pun ada kelompok. Saya mau beritahu, jagalah anak-anakmu laki-laki, jagalah anakmu perempuan. Jangan sampai apa yang pernah terjadi di Sodom dan Gomora ini itu terjadi atas anakmu. Jaga, perhatikan, dan didik mereka supaya mereka tidak terlibat dengan homoseksual, tidak terlibat dengan lesbian. Saudara harus hati-hati. Saudara, belum lagi perzinahan. Saudara, ada yang bawa istri orang, ada yang bawa suami orang, dan lain sebagainya. Itu sangat marak sekali hari-hari ini. Dan ini sudah akhir zaman. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menahan untuk Sodom dan Gomora itu tidak turun atas kota kita. Karena kita masih lebih dari 10 orang. Tapi kalau nanti sudah tidak ada 10 orang, maka tidak akan luput. Itu semua akan terjadi. Dan kota demi kota akan ditunggang balikkan. Sebab Tuhan murka. Tuhan sangat malas. Itu yang terjadi. Saudara mungkin bertanya, apa di Biak ini ada pendeta? Ada. Saya tidak mau bercerita di sini. Itu menakutkan dan mengerikan sekali. Saudara harus mengerti hal ini. Kemudian ibu-ibu, engkau yang masih punya suami, jagalah suamimu dengan baik-baik. Karena Gautoni itu berkata, kalau engkau punya suami yang normal, jangan kau omel-omeli terus, nanti dia lari. Tapi jaga dan pelihara. Engkau sebagai penolong, layani suamimu dengan baik. Demikian juga suami-suami, jangan kau suka main tangan, jangan suka pukul istrimu. Karena nanti kalau ada laki-laki lain yang sayang kepada istrimu, maka istrimu akan lari dan meninggalkan kamu. Ayo saudara, itu di mana-mana terjadi. Dan itu hari-hari ini marak terjadi. Ya. Bersyukurlah kalau hari ini nikah rumah tangga kita masih dipelihara oleh Tuhan. Amin. Anak-anak kita dijaga, anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Justru anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Saudara, pesan Tuhan hari ini, engkau dan saya adalah orang benar yang Tuhan tugaskan untuk kita berdoa, untuk kita menjaga kota ini, untuk kita menjaga keluarga kita. Jangan justru kita ikut di dalam perkara-perkara yang tidak mempermuliakan Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau sampaikan, kalau di Biak ini kurang dari 10 orang benar, maka Biak ini juga akan ditunggang balikkan. Akan ada gempa bumi yang besar, yang tidak akan bisa lagi ada toleransi pidana. Saudara, Biak adalah kota, Biak adalah pulau paling timur, pulau yang sangat bersejarah, pulau yang ada di paling timur, di beranda Pasifik. Pulau ini pulau yang sangat hebat, karena alfa dimulai dari ini, tempat ini, yang awal dan dari segala yang awal ada di pulau. Tahun 1500 Injil sudah diberitakan di Pulau Biak ini. Waktu itu zaman Portugis sudah diberitakan. Dan orang Biak sudah mendengar Injil di abad 15. Dan saudara harus tahu, orang Biak pernah menguasai tanah Papua. Orang Biak pernah Tuhan angkat luar biasa. Tetapi hari-hari ini orang Biak terpuruk. Biak juga menjadi kota seperti kota yang ditinggalkan. Tetapi kita percaya Biak akan bangkit, dan waktu kebangkitan itu sudah. Dan sedang kita lihat hari-hari ini, kebangkitan itu pasti akan terjadi. Amin. Saudara percaya. Dan kita harus terus berdoa supaya semakin banyak orang yang bertobat.
Bukan semakin banyak orang yang murtad, tetapi semakin banyak orang yang bertobat. Percaya bahwa Yesus Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian, kasih Bapa sungguh telah